Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar bareng Mas Hazen. Nah, seperti biasa kita akan terus melanjutkan cerita-cerita yang kemarin kita sudah buat, yaitu cerita tentang apa, Mas? Cerita Nabi, mulai dari Nabi Adam. Terus juga kita bahas tentang anak-anaknya Nabi Adam juga ya, Mas ya. Itu Qabil, Habil. Nah, sekarang kita langsung ke Nabi Yusuf. Seperti biasa kita berangkat, kita baca ini kitab berbahasa Jawa Pegon. Jadi ini cocok buat adik-adik yang juga sedang belajar bahasa Jawa supaya lebih tahu. Jadi tahu, paham bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Gitu Mas ya. Ayo kita mulai wis daripada kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yusuf. Nabi Yakub iku anggone Tresna marang Nabi Yusuf. Tresno itu apa, Ma? Sayang, cinta, remen. Nah, Tresno terus marang Nabi Yusuf iku ngeluwihi sedulure kabeh. Nabi Yakub itu siapa? Nabi Yakub. Ayo siapanya Nabi Yusuf? Romone. Bapaknya. Ayo terus. Nah, apa maneh sawise Yusuf ngimpi Nabi Yakub tambah tresnane larang para sedulure Yusuf mau kerungu itu mendengar. Terus ngimpine Yusuf ing kono banjur Rerembukan itu berarti dirembuk dimusyawarahke niku arep gowo Allah marang Yusuf. Gowo Allah itu sesuatu hal yang tidak baik. Jadi ini saya jelaskan dulu Mas ya. Nabi Yakub sebagai bapaknya dari Nabi Yusuf itu kan punya anak kemarin berapa Mas jumlahnya Mas anaknya? 12 termasuk Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ada kemarin juga ngimpi apa Mas kemarin? Menti marang Yusuf mboten ngimpine apa kemarin? Onten yen sengenge rembulan lan lintang-lintang kabeh iku mau padha sujud tenggene Nabi Yusuf. Nah, terus ini diceritakan dari ketika sudah mendengar Nabi Yakub. Jadi ini yang cerita Nabi Yakub, teman-teman bisa nonton di video yang 4 Nabi Yakub sendiri. Ini Nabi Yakub punya anak 12, itu ternyata yang paling disayang adalah Nabi Yusuf. Ya, karena kelakuannya bagus, karena tindak tandanya bagus, apalagi ditambah ketika kemarin ngimpi kayak gitu, ada matahari, rembulan, ya bintang itu pada sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, ketika padahal ini sudah diwanti-wanti jangan sampai diceritakan kepada saudaranya, tapi akhirnya saudaranya terdengar dan pengen berbuat kejelekan atau kejahatan kepada Nabi Yusuf. Ayo dibaca lagi. Soko putusane rembukan banjur pada mufakat Yusuf alam
dicemplungke sumur. sumur. Ketika tadi rembukan sama saudara-saudaranya karena merasa iri dengan Nabi Yusuf, akhirnya saudara-saudaranya itu punya niat untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Yo, terus supaya ing tembe bakal ditemu dening wong kang padha liwat ngamak banyu ing sumur iku para putra. mau banjur padha matur marang romone yen Yusuf areng diajak dolan angon wedhus ing alas. Jadi hasil kesepakatan saudara-saudaranya itu pengen memasukkan Nabi Yusuf ke sumur dengan harapan nanti bisa ketemu dengan musyafir yang lewat dan akan dibawa oleh musyafir tersebut. Nah, ini catatannya dengan bagaimana cara izinnya kepada bapaknya Nabi Yakub itu dengan cara mau diajak bermain untuk menggembala kambing di hutan. Lanjut, Mas. Supaya atine Yusuf seneng Nabi Yakub orang ngelilani mergo kuwatir banget dipangan macan. Terus sedulure Yusuf mau padha jawab sampun kuwatir. Yusuf badhe dipun teda macan. Berarti ini setelah dimasukkan ke dalam sumur, ternyata pas sudah dimasukkan, Mas, ini yang saudara-saudaranya itu lari kepada romonya tadi Nabi Yakub dan menceritakan bahwasanya Nabi Yusuf sudah dimakan macan. Terus kita sedaya tiang ingkang kiat-kiat tur kendel-kendel. Ing kono Nabi Yakub banjur ngelilani yen Yusuf melu sedulure marang alas. Gelo itu kecewa. Jadi singkat ceritanya karena saudaranya merasa iri kepada saudara-saudaranya yang lain Nabi Yusuf daripada Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan ceritanya kepada bapaknya pura-puranya menganggap bahwasanya Nabi Yusuf telah dimakan macan gitu. Ini untuk Nabi Yusuf ada berbagai macam part ya, Mas ya. Nanti kisahnya sangat menarik. Ini untuk part 1. Nanti kita akan lanjutkan. Jadi silakan bisa ditonton terus belajar bareng Mas Azan. Mungkin itu dulu, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.